Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awena Paranda dengan ujung NIM 062. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PPT dari ujian metode ilmiah saya. Yang pertama itu adalah pengertian metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu prosedur atau cara pemecahan masalah dengan menggunakan langkah-langkah yang telah tersusun secara sistematis. Langkah-langkah tersebut dilaksanakan melalui konsep dasar berpikir ilmiah, yaitu analitis, logis, objektif, konseptual, dan empiris. Menurut J. Sudarminta, metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-langkah sistematis yang perlu diambil guna memperoleh pengetahuan yang didasarkan atas persepsi indrawi dan melibatkan uji coba hipotesis serta teori secara terkendali. Sementara untuk langkah menentukan metode ilmiah yaitu yang pertama, identifikasi masalah, kedua, merumuskan masalah, ketiga, menyusun teori dasar, keempat, membuat hipotesis, lima, menentukan variabel penelitian, enam, menetapkan prosedur kerja, tujuh, menguji hipotesis, kedelapan, mengelola dan menganalisis data, kesembilan, membuat kesimpulan, dan yang terakhir, mempublikasikan hasil penelitian. Untuk analisis skripsi yang pertama yaitu berjudul Sistem Antrian Pengangkutan Tandan Buah Sawit dari Kebun ke Pabrik di Perusahaan atau Persero Perkebunan Nusantara 7 Unit Usaha Betung, di mana penulisnya yaitu ada Ricky Agus Anggara Simangunsong dengan NIM 050431106028 yang dibuat pada tahun 2011, Prodi Teknik Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya. Untuk variabel dan kaitannya itu ada luas kebun, jenis kendaraan, rentang waktu pengangkutan. Pengaruh dari ketiganya ini ialah yang menjadi penentu dalam sistem pengangkutan. Lama tidaknya antrian serta biaya operasional proses mengangkut tandan buah sawit dari kebun hingga ke pabrik. Sementara variabel bebasnya pada skripsi ini yaitu jumlah armada truk atau dump truck, kapasitas angkut truknya, dan target pengolahan buah per hari. Sedangkan variabel terikatnya yaitu waktu pengangkutan yang dilakukan dari jam 9 WIB sampai dengan 18 WIB, dan kapasitas timbangan yang maksimum hanya bisa menampung 40 ton buah sawit. Parameter pada skripsi ini yaitu jumlah waktu pemuatan, waktu angkutan dump truk dari lahan ke pabrik dan kembali ke pabrik, waktu penimbangan, dan waktu pembongkaran buah di loading ram. Sementara data yang didapat berupa numerik yaitu data kapasitas dump truck, kecepatan kosong dan penuh, lama proses pemuatan dan penurunan buah, serta data kebutuhan biaya pengangkutan dump truck menggunakan analisis biaya. Karakteristik variabelnya yaitu matriks yang digunakan adalah jenis variabel matrik numerik. Sementara ketepatan dari pemilihan instrumen sendiri dari skripsi ini sudah baik, di mana luas kebun, jenis kendaraan, dan waktu pengangkutan sangat mempengaruhi proses pengangkutan tandan sawit secara keseluruhan. Untuk skripsi yang kedua itu berjudul Analisis Finansial Usaha Budidaya Jamur Tiram Putih atau nama ilmiahnya P. ostreatus dengan menerapkan alat pengaduk media tanam jamur tipe ulir. Untuk penulis sendiri yaitu Agung Sudrajat yang dibuat pada tahun 2012, Prodi Teknik Pertanian jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya. Variabel dan kaitannya yaitu pengaruh kapasitas pengaduk dan energi listrik dalam menentukan keseragaman campuran bahan dan tarif listrik pada alat pengaduk media tanam. Untuk variabel bebasnya yaitu keseragaman campuran,
dan energi listrik. Sedangkan variabel terikatnya yaitu baik tidaknya alat pengaduk berdasarkan tinggi rendahnya tingkat keseragaman campuran dan pengaruh tegangan dan kuat arus dalam menentukan tarif listrik. Parameter-parameter dalam skripsi ini yaitu terbagi menjadi dua. Analisis teknis meliputi kapasitas pengadukan dan kebutuhan energi listrik. Sementara yang kedua yaitu analisis finansial yang meliputi biaya investasi pembuatan alat, biaya penyusutan, biaya perawatan dan perbaikan, analisis biaya dan keuntungan, analisis investasi, dan analisis sensitivitas. Data yang didapat dalam skripsi ini yaitu kategori grafik, di mana berisikan perhitungan kapasitas pengadukan, lama pengadukan, tarif listrik, serta grafik-grafik pengukuran finansial sesuai dengan parameter yang ada. Karakteristik variabel yang dipilih dalam skripsi ini adalah jenis variabel matriks statistically, yaitu korelasi. Sementara untuk ketepatannya sendiri dalam memilih instrumen sudah tepat, akan tetapi penggunaan beberapa parameter tidak terlalu dijelaskan secara signifikan. Sementara yang ketiga itu, skripsi yang ketiga itu berjudul tentang penentuan umur simpan atau shelf life rengginang ubi kayu dengan metode konvensional. Penulisnya sendiri yaitu Al-Priman El Gaul, itu dibuat tahun 2014, Prodi Teknologi Hasil Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian Universitas Sriwijaya. Untuk kaitan variabelnya sendiri dengan topik yaitu pengaruh waktu penyimpanan terhadap tingkat kerenyahan rengginang ubi kayu serta umur simpan dari rengginang yang mempengaruhi tinggi rendahnya tekstur dari rengginang itu sendiri. Variabel terbebasnya yaitu ubi kayu, tekstur, kerenyahan, dan umur simpan. Sementara variabel terikatnya yaitu tingkat kerenyahan rengginang menurun seiring bertambahnya waktu penyimpanan. Parameter yang digunakan sendiri yaitu kadar air, tekstur, bilangan peroksida, dan ketebalan kemasan. Sementara data yang didapat yaitu kategori grafik antara lain penilaian panelis terhadap kerenyahan rengginang ubi kayu yang tidak dikemas, pengujian parameter kerusakan rengginang ubi kayu yang tidak dikemas, nilai tekstur rengginang ubi kayu yang disimpan menggunakan kemasan plastik PE dengan ketebalan berbeda, dan yang terakhir yaitu perubahan bilangan peroksida rengginang ubi kayu yang dikemas menggunakan plastik PE dengan ketebalan berbeda. Karakteristik variabelnya sendiri yaitu jenis variabel matriks statistically atau korelasi. Ketepatan dalam pemilihan instrumen juga sudah tepat dikarenakan menggunakan kadar air, tekstur, dan bilangan peroksida yang sudah memudahkan dalam pengukuran kerenyahan dan daya simpan dari rengginang itu sendiri. Dan yang terakhir yaitu artikel atau jurnal, di sini berjudul Performansi Alat Pengering Terowongan Tenaga Surya Tipe Hohenheim untuk Pengeringan Kerupuk Tiram. Akreditasinya sendiri yaitu Sinta 2 dan sumbernya itu dari jurnal e-jurnal Universitas Gadjah Mada. Kaitan antara variabelnya yaitu indikator yang digunakan untuk melihat performansi alat pengering adalah beberapa suhu pengeringan yang dihasilkan. Sementara variabel bebasnya dalam artikel ini adalah energi matahari, suhu, kelembapan ruangan, dan kerupuk tiram. Sementara variabel terikatnya adalah alat pengering terowongan Hohenheim dapat meningkatkan suhu pengeringan antara 10 sampai 20 derajat Celcius, dan suhu dan durasi pengeringan berpengaruh terhadap kadar air kerupuk tiram. Parameternya sendiri antara lain proses konversi radiasi surya
menjadi energi panas, proses konversi radiasi surya menjadi energi listrik, iradiasi surya, waktu pengeringan, suhu dan berat sampel. Data yang didapat berupa grafik tentang iradiasi matahari selama proses pengeringan kerupuk tiram, pengeringan di lingkungan dan dalam ruangan pengering Hohenheim, hubungan iradiasi surya dan suhu dalam ruang pengering, dan pola perubahan berat kerupuk tiram selama pengeringan. Karakteristik dari variabelnya sendiri itu jenis variabel metrik statistikali atau korelasi. Ketepatan dalam pemilihan instrumennya juga itu sudah tepat, di mana hasil dan data yang didapat sangat baik dan sudah terstruktur. Mungkin sekian penjelasan dan pemaparan dari PPT hasil ujian metode ilmiah saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.